Halo, selamat pagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pagi ini juga saya masih berada di seputaran pertanian, yaitu masih di pupuk. Hari ini saya akan membahas yaitu kekurangan dan kelebihan pupuk anorganik. Sebelum masuk ke kelebihan dan kekurangannya, di sini terlebih dahulu saya sampaikan yaitu pengertiannya. Pengertian pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat dengan mencampurkan bahan-bahan kimia. Dan pupuk ini dibuat oleh pabrik-pabrik, teman-teman. Dan campuran bahan kimia ini juga bisa dikatakan dengan kadar hara atau tingkat kadar hara yang lumayan tinggi. Dan selanjutnya yaitu keunggulan atau kelebihan dari pupuk anorganik. Yang pertama, itu di saat kita memberikannya itu dapat diukur atau dosisnya ya teman-teman, itu bisa digunakan dengan tepat karena takaran pupuk itu sudah pas. Dan yang kedua, kebutuhan pertanaman akan hara itu dapat dipenuhi. Misalnya singkong, tanaman singkong itu ya teman-teman, dia menyedot hara nitrogen itu 200 kilogram per hektarnya. Jadi untuk 1 hektar tanaman singkong itu memerlukan 200 kilo pupuk N. Dan selanjutnya, pupuk anorganik tersedia dalam jumlah cukup. Maksudnya kebutuhan pupuk bisa dipenuhi dengan mudah asalkan ada uangnya. Dan yang selanjutnya, pupuk anorganik ini mudah diangkut karena jumlahnya relatif sedikit dibanding dengan pupuk organik. Ya teman-teman, kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, untuk tanaman singkong 1 hektar, kalau pupuk anorganik itu cuma 200 kilo. Sedangkan untuk kalau misalnya kita menggunakan pupuk organik, itu bisa jadi beberapa kali lipat ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah kelemahannya atau kekurangannya teman-teman. Di sini pupuk anorganik ini memiliki kekurangan, diantaranya yaitu hanya memiliki unsur makro, unsur hara mikro pada pupuk anorganik itu dalam jumlah yang sangat sedikit, bahkan tidak mengandung unsur hara mikronya teman-teman. Jadi pupuk ini benar-benar tidak ada mikroorganismenya ya teman-teman, atau kandungan mikro makronya itu benar-benar nggak ada, karena dia banyak mengandung kimianya. Pastilah yang unsur mikro makronya nggak tahan atau nggak bisa hidup. Dan pemberian pupuk ini diimbangi dengan pemakaian pupuk daun yang banyak mengandung hara mikro, karena kalau tidak ditambahkan dengan pupuk ini, maka pertumbuhan tanaman itu tidak sempurna teman-teman, atau tidak normal gitulah, karena kalau sempurna terlalu tinggi ya targetnya. Dan selain itu, penggunaan pupuk anorganik yang terus menerus itu bisa merusak tanah. Karena apa ya teman-teman? Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau pupuk anorganik kan banyak kandungan kimianya. Jadi kalau kandungan kimia sering digunakan, maka
unsur mikro makro yang tersedia atau yang ada di tanah itu akan mati teman-teman, atau bahkan tanah jadi gersang karena unsur makro dan mikronya mati. Jadi tanah itu tidak ada yang mengelola, atau misalnya ada pelapukan itu tidak terjadi karena makro mikronya habis. Dan pupuk anorganik ini sebaiknya teman-teman, ini saran, sebaiknya tidak diberikan terlalu banyak karena bisa membuat tanaman mati. Oleh karena itu, pemakaian pupuk anorganik wajib mengikuti dan mematuhi aturan. Jadi misalnya begini teman-teman, kalau kita punya tanaman dan kita menggunakan pupuk anorganik, itu harus sesuai dosis atau takarannya itu sesuai dengan yang sudah dianjurkan. Misalnya kita punya tanaman timun yang baru ditanam, misalnya umurnya juga baru 10 hari atau 12 hari, maka dosis untuk pupuk anorganik itu hanya dianjurkan 0,5 cc ya teman-teman, atau bisa dikatakan sekitar 1 sendok teh itu untuk satu tanaman. Dan dia jarak pemupukannya juga dijaga teman-teman, misalnya dari batangnya itu kurang lebih ya sekitar, kalau jari tangan kita itu kita buka gini ya, 5 jari atau 1 jengkal pun aman. Jadi kita pupukkan di situ, karena kalau tidak seperti itu atau jaraknya tidak kita jaga, maka misalnya kita pupukkan kena batang atau pangkal batangnya, maka tanaman itu bisa dihitung hitungan jam lah. Mungkin pagi-pagi kita memupuk, nah nanti tengah hari tanaman udah layu dan sore harinya meninggal. Oke teman-teman, itu pengertian dan juga keunggulan serta kekurangan dari pupuk anorganik. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk petani Indonesia.